Salam Rahayu. Setelah konten lalu saya bercerita mengenai jumlah pasukan yang terlibat bertarung di Bharatayuddha, dalam hal ini di medan perang Kurukshetra, maka kini sebelum bercerita mengenai hari-hari peperangan Bharatayuddha, saya ingin menjelaskan terlebih dulu siapa saja tokoh-tokoh yang pada akhirnya terpilih menjadi Panglima Tinggi Perang atau Pangti di koalisi Pandawa dalam Bharatayuddha. Awalnya, dalam rapat koalisi Pandawa yang terjadi 3 bulan setelah koalisi Kurawa menentukan Panglima Perang tertingginya, yaitu Bhisma, barulah koalisi Pandawa membicarakan dan memilih siapa yang jadi panglima tertinggi perangnya. Awalnya muncul nama-nama calon yang diantaranya adalah Arjuna, Bima, Nakula, Sadewa, dan Setyaki. Lalu Drupada dan Seta serta Drestadyumna. Tentu saja Arjuna dan Bima menduduki kandidat puncak urutan ke-1 dan ke-2 bursa calon Panglima Komando tertinggi atau Capang Komang, sebab kedua tokoh itu sangat mewakili klan, trah, atau kawitan Pandawa. Tapi musyawarah koalisi Pandawa dengan berbagai perhitungan dan pertimbangan memutuskan menyodorkan kepada Yudhistira nama Drestadyumna sebagai Panglima Komando tertinggi dan dipertajam oleh Raden Seta sebagai komandan perang kerajaan Wirata untuk tampil di garis depan medan perang di hari pertama. Pertimbangan Sri Kresna memilih Raden Drestadyumna dan Seta untuk tampil sebagai ujung pasukan koalisi karena Raden Drestadyumna adalah putra Raja Drupada yang konon kelahirannya sudah dianugerahi sebagai tokoh yang akan mengakhiri hidup Resi Durna. Sedang dipilihnya Raden Seta yang merupakan putra Raja Mahespati dari negeri Wirata karena Raden Seta dikenal cekatan dan tampak lebih bugar dibanding para Pandawa maupun Setyaki yang lebih banyak begadang. Berikan kesempatan pada yang muda dan segar untuk berperang, ungkap Sri Kresna. Di satu sisi, Sri Kresna juga menguraikan bahwa inilah cara Pandawa untuk membalas budi Raja Mahespati dari kerajaan Wirata yang telah mengayomi mereka saat bersembunyi 1 tahun setelah menuntaskan hukuman pengasingan di hutan selama 12 tahun. Nanti, di hari pertama perang, saya usul agar kita gunakan taktik formasi perang Vajra, usul Arjuna yang disetujui oleh Sri Kresna serta peserta lainnya dalam pertemuan mereka. Vajra adalah formasi perang racikan Dewa Indra. Formasi ini sangat dipahami Sri Kresna dan Arjuna. Sekarang mari kita bagi posisi komandan pletonya, ungkap Sri Kresna. Drestadyumna dan Bima akan saya tempatkan di belakang Seta dan pasukan Wirata, kata Sri Kresna sembari menggambar formasinya di atas meja pertemuan. Arjuna dan saya ada di samping kanannya, sedangkan Setyaki saya tempatkan di sayap kanan sama pasukannya, kata Sri Kresna sembari meletakkan batu di diagram formasi. Prabu Yudhistira kita tempatkan di tengah bersama Sri Kandi dengan dijaga Nakula dan Sadewa. Begini posisinya, urai Sri Kresna. Gatotkaca, kamu berada di sayap kiri. Amatilah
titik posisi di mana kakek Bisma berada, kata Sri Kresna sambil meletakkan batu di atas gambar formasi perang Vajra. Antasena dan Antareja serta Wisanggeni tidak boleh maju perang, tapi kalian saya tugaskan untuk Antasena melakukan tilik sandi tiap pagi dan malam di gedung rapat koalisi Kurawa. Kamu bisa dari dalam tanah di bawah meja rapat untuk mendengarkan perbincangan mereka, kata Sri Kresna. Sendika dawuh, jawab Antasena. Kemudian Antareja serta Wisanggeni jaga tenda utama dan logistik perang, serta lingkungan sepanjang sungai Yamuna dan Gangga. Antasena tidak boleh keluar dari bumi dan Antareja tidak boleh turun ke tanah. Antareja, posisimu di awan sekaligus mengamati Gatotkaca jika terjadi sesuatu, kata Sri Kresna. Ingat, ucap Sri Kresna meninggi, komando hanya datang dari mulut Raden Destajumna, dan semua korlap komandan lapangan harus mengikuti perintah Panglima Perang. Jika Raden Destajumna perintah hajar, maka hajarlah musuh. Kalau tidak ada perintah menghajar, jangan menghajar. Terima kasih, sampai berjumpa pada episode yang akan datang. Salam Rahayu.